Parah, Yohanes akan menggadaikan bangsa ini demi ambisinya menjadi presiden. Hal ini diungkap oleh temuan intelijen tentang pertemuan-pertemuan rahasia Anies dengan beberapa pengusaha di Uni Eropa. Dia berjanji apabila kelak terpilih menjadi presiden pada 2024, serahkan regulasi sumber daya alam Indonesia kepada Amerika. Ya sudah, Yohanes Anies Baswedan mendampingi SBY untuk menerima penghargaan dari Boston Club. Wikileaks membocorkan sebelum ke AS, Kedutaan Besar AS di Jakarta mengirim pesan diplomatik ke CIA, Defense Intelligence Agency, National Security Council, and Menlu AS. Ini adalah lompatan agar Indonesia bertambah maju. Kita sedang bertempur dengan Eropa, sementara lo tahu, saat ini, kemarin, Anies sedang keliling Eropa bertemu dengan pengusaha-pengusaha bule di sana. Yang kedua, apa isi pesan tersebut? Dalam file berkategori sensitif but unclassified atau SPU ditulis di situ, Kedubes AS di Jakarta melaporkan tentang profil Anies Baswedan dalam kurung dalam quote-unquote teman AS. Mungkin tidak banyak orang tahu apa itu Boston Club. Kalau Anda mau riset lebih dalam lagi di Google, pasti akan ketahuan. Secara tipologi, Anies apapun bisa dilakukan asal ia bisa menjadi presiden. Mungkin melobi para pengusaha-pengusaha Eropa yang dirugikan dengan kebijakan hilirisasi nikel juga bisa dia lakukan. Dan ia selalu mau jadi penantang dengan ide-ide yang justru tidak masuk akal. Nah, yang ketiga, ini perlu saya sampaikan kepada rakyat Indonesia mengenai siapa sebetulnya Anies Baswedan. Boston Club itu adalah think tank pembaruan AS dalam rangka New World Order era, dibiayai konglomerasi Yahudi, salah satunya Rothschild, Mitra, Hasim, Joyo Hadikussumo, dan Carl Icahn. Pemegang saham utama Freeport McMoran, Boston Club adalah klub sosial yang paling bergengsi di AS. Anies mengumumkan dia diangkat menjadi salah seorang founding member of International Advisory Board at the Institute of ASEAN Studies at the University of Oxford. Tetapi memang sudah dipersiapkan AS sejak lama. Ia adalah salah satu alumni dari program AFS, American Field Service. Ya, artinya sejak SMA memang sudah qualified dalam program binaan antar bangsa Amerika Serikat, AS. Oxford adalah kampus bereputasi di dunia. Jadi kalau sekarang Anies diangkat sebagai salah seorang anggota Dewan Penasehat untuk lembaga kajian ASEAN di sana, ini dibayangkan sebagai sangat luar biasa. Nah, mereka akan menghancurkan Indonesia dan akan mengambil sumber daya alam kita dengan cara yang sama, dengan cara mengadu domba. Dan ternyata mereka juga berhasil lah, boleh dikatakan berhasil, karena kita terbelah menjadi dua semenjak mereka masuk. Itu diakui atau tidak, memang kita pada posisi terbelah. Soal hilirisasi nikel misalnya, sudah ada bukti dengan kebijakan itu ekspor nikel kita naik 100 kali lipat. Bukan nikelnya tambah banyak, tetapi nilai ekspornya. Tapi kan Eropa menentangnya. Nah, kita akan dibegitukan ini 2024. Untuk itu saya minta kepada masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin pengganti dari Jokowi di 2024. Harus berhati-hati. Kenapa? Kalau tidak, kita akan susah ke depannya. Karena mereka mau membeli bahan mentah dari kita, mereka yang olah, mereka dapat untung besar, sementara kitanya yang boncos. Eropa membawa kasus nikel kita ke WTO. Jokowi kekeh bertahan agar kita tetap meneruskan kebijakan hilirisasi. Anies diangkat sebagai founding member. Jadi dia bukan seorang anggota yang terpilih dari deretan intelektual yang dinilai memiliki misalnya kemampuan analitis tajam dalam kajian ASEAN. Dia dipilih karena dia adalah seorang pendiri lembaga kajian tersebut. Yohanes Anies Baswedan itu adalah boneka dari Amerika Serikat. Menurut saya ya. Dengan data-data yang tadi? Ya jelas tadi. Oke. Terus kaitannya dengan PKS? PKS itu kan beberapa kali waktu kasus Uighur itu yang di Cina? Cina, itu kan
PKS minta tolong Amerika untuk nanganin Cina, untuk menekan Cina. Pihak intelijen membocorkan rahasia pertemuan Anies Baswedan dengan beberapa pengusaha di Eropa. Anies telah membuat beberapa kesepakatan jika dia terpilih pada 2024 nanti, maka seluruh kebijakan Jokowi yang melarang ekspor biji nikel mentah demi kemakmuran rakyat Indonesia akan dia ubah sesuai permintaan Amerika dan Uni Eropa. Di tengah perjuangan dan perlawanan Presiden Jokowi melawan Uni Eropa karena digugat di World Trade Organization atau WTO atas larangan ekspor biji nikel, dan Uni Eropa berhasil mengalahkan Jokowi melawan. Hal ini ia lakukan demi kemakmuran rakyat Indonesia. Kelak akan dibatalkan Anies dengan menggelar pertemuan-pertemuan rahasia yang diungkap oleh pihak intelijen. Bisa saja Anies diutus Surya Paloh untuk mencari bohir pada kontestasi politik 2024 mendatang dengan menciptakan oligarki bersama Amerika. Sudah bukan rahasia umum jika Yohanes Anies adalah the second golden boy Amerika setelah Susilo Bambang Yudhoyono. Terkuak ini mengapa pada zaman pemerintahan SBY sama sekali tak bisa melawan kekuasaan Amerika. Di antaranya dengan membiarkan eksploitasi di Eropa dan dibabat habis kekayaan alamnya melalui tambang Freeport. Tapi di era Presiden Joko Widodo, dominasi Amerika di Papua berhasil ditentang dan dikalahkan. Ini menuntut kita harus waspada memilih calon pemimpin di 2024 mendatang. Jangan pilih yang hanya demi kekuasaannya mereka rela menggadaikan sumber daya alam Indonesia kepada pihak asing. Kita harus lawan mereka seperti apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan ini jelas menjadikan Indonesia lebih bermartabat, bahkan sampai disegani negara-negara maju di Eropa. Tersebar kabar bahwa Anies Baswedan dan Susilo Bambang Yudhoyono berdua menghadiri penghargaan di Boston Club. Dan sebelum ke Amerika Serikat, Duta Besar AS di Jakarta telah mengirim pesan privat ke CIA dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Boston Club adalah klub sosial bergengsi di Eropa dan Amerika Serikat. Akses Anies ke Boston Club tentu tidak datang begitu saja. Dan dipastikan itu bukan karena koneksinya dengan elit-elit politik, tetapi memang sudah dipersiapkan sejak lama menggunakan jaringan intelijen Amerika CIA. Terkuak juga Anies ternyata salah satu dari alumni program AFS atau American Aid Service, pertukaran antar pelajar khusus Amerika Serikat. Bahkan sejak SMA, Anies sudah dalam program binaan antar bangsa terutama Amerika Serikat. Bahkan Anies pernah menjadi anak emas dari elit politik Amerika Serikat. Adalah campur tangan CIA yang semakin menuduh kita kurang greget memberantas politisasi agama. Maka itu yang ditugaskan kepada Anies untuk menumbuhkan polarisasi atas nama politik agama. Tentu saja Anies yang piawai bermain kata-kata nantinya seolah dia terzalimi atas nama politisasi agama tersebut. Di sini sudah jelas bahwa polarisasi yang ada di Indonesia ada campur tangan CIA lewat bonekanya yaitu Yohanes Anies Baswedan. Tentu saja ini sangat berbahaya bagi masa depan NKRI jika masa depan NKRI dipegang atau dibawa kekuasaan Yohanes Anies Baswedan. Tentu kita akan menjadi budak-budak Amerika lagi, seperti pada pemerintahan sebelumnya, di mana mereka tak lagi mempunyai keberanian untuk melawan Amerika dan Uni Eropa seperti apa yang dilakukan oleh Joko Widodo baru-baru ini. Dari data-data di atas sudah bisa dipastikan bahwa Anies Baswedan dipersiapkan sejak lama oleh pihak asing untuk menjadi bonekanya. Akan tetapi tentu pilihan tetap kepada kita, rakyat Indonesia.
Kita harus berdaulat dan berdiri di atas kaki sendiri, jangan mau lagi didikte oleh pihak-pihak asing. Apa yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo selama ini sudah benar dan on the right track. Bukankah kekayaan alam kita harus dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat? Bukan untuk memakmurkan mereka-mereka, para pengusaha-pengusaha asing. Itulah yang terjadi beberapa dekade ini, karena pemimpin kita tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka, atau bahkan sudah menciptakan oligarki dengan mereka. Untung saja ini terkuak saat Anies belum menjadi presiden. Pilihan kembali kepada tangan kita, siapa yang akan kita tentukan sebagai pemimpin Indonesia pada 2024 mendatang. Salam akal sehat.